Firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 19 sampai 21 berkata, "Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang." Mari adik-adik, bapak, ibu, oma, opa, kita bersukacita bersama, menyatakan rasa syukur lewat pujian kita di hadapannya. Karena Dia telah bangkit dan kita bersukacita karenanya. Ibadah kebangkitan Tuhan Yesus ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang terkasih, hanya karena kita dikasihi, kita merayakan kebangkitannya saat ini. Hanya karena dicintai, kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Pertanyaannya, apakah kita merasa dikasihinya? Apakah sampai saat ini kita mengalami cintanya yang besar? Atau semua pudar karena kita lebih mencintai harta kekayaan, jabatan, dan tergerus oleh pergumulan dan penderitaan di dunia yang kita alami? Mari kita merenungkannya sambil kita mengaku dosa di hadapannya. Mari berdoa. Bapa, kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami yang seringkali kami lalai akan menjalankan kasih-Mu. Seringkali kami juga tidak menemukan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Seringkali kami melupakan-Mu yang selalu mengasihi kami. Ajar kami untuk dapat selalu melihat cinta kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Untuk itulah kami datang mengaku dosa di hadapan-Mu.
Dan kami yakin Engkau melayakan kami, menebus kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Anugerah Tuhan nyata bagi kita semua, demikian tertulis dari Lukas 24 ayat 46 hingga 48. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari adik-adik kita kembali memuji Tuhan kita. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan sudah menang. Dia menang dan hidup selamanya di dalam diri kita. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu nyata di dalam kehidupan kami, ketika kami saat ini mau disapa oleh kebenaran firman-Mu. Mampukan kami, dan kami yakin Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti isi hati Tuhan.
dan semakin memaknai arti kebangkitan Tuhan buat kehidupan kami, penebusan-Mu yang nyata, kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Dan kami pun boleh menyatakan kasih dan cinta kepada sesama kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus dibacakan dari Injil Yohanes pasal ke-20 ayat 11 hingga ayat ke-18. Injil Yohanes pasal ke-20 ayat 11 hingga ayat ke-18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Loh, Susin? Susin kenapa nangis? Susin dimarahin mama lagi? Enggak, Pak Pendeta. Susin sedih sekali. Susin lagi berduka cita. Loh, siapa yang meninggal? Si Kilo, Oh, Pak Kilo itu saudara dari papa atau dari mama Susin? saudaranya Susin sendiri. Lah, turut berduka cita ya Susin. Sampaikan buat papa mama juga. Kapan acara kedukaannya, siapa yang melayani? Susin yang melayani sendiri. Baru saja Susin selesai kubur di halaman rumah. Susin dibantu papa. Loh. Jadi Kilo itu apa toh? Kucing. Tapi udah Susin anggap kayak keluarga sendiri. Oh, ya. Susin sayang banget ya sama si Kilo itu ya? Iya, sayang banget. Pak Pendeta, bisa minta tolong hidupin Kilo lagi nggak? Waduh, mana bisa. Yang udah mati mana bisa hidup kembali. Jadi selama kita hidup di dunia ini bersama orang-orang yang kita kasihi, mama papa, adik kakak, oma opa, atau hewan peliharaan Susin kayak si Kilo. Nah, sayangi dan gunakan kesempatan itu untuk kita mengasihi mereka. Tapi,
Tuhan Yesus kok bisa hidup kembali? Ayo. Oh iya ya, Susin pinter. Nah sebelumnya Pak Pendeta mau tanya, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk apa? Memaafkan orang berdosa. Ya betul, mengampuni kita semua manusia yang berdosa. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Hidup lagi ya Pak Pendeta? Ya, betul. Itu tandanya Tuhan Yesus menang atas maut. Tuhan Yesus bukan manusia biasa. Dia Tuhan yang berkuasa. Susin percaya nggak sama Tuhan Yesus? Percaya banget Pak Pendeta. Tuhan Yesus kan udah baik sama Susin. Mama, Papa, Opa, Oma. Iya betul, itu yang penting dari percaya, yaitu bisa merasakan atau mengalami kita ini dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah lebih jelasnya sekarang Susin pulang dan dengar khotbah bareng teman-teman tuh di rumah, ajakin. Oke. Susin pulang dulu ya. Mau dengar khotbah sama Mama, Papa. Selamat Paskah Pak Pendeta. Selamat Paskah teman-teman. Ya selamat Paskah Susin, salam buat papa mama ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Salam dalam kasih Kristus, jemaat dimanapun berada. Siapa yang tidak pernah punya pengalaman perpisahan seperti yang Susin alami tadi? Rasanya semua dari kita punya atau pernah punya pengalaman tersebut. Dan perpisahan itu pasti terjadi. Tetapi apakah perpisahan adalah tanda berakhirnya sebuah relasi? Tentu tidak. Justru perpisahan seharusnya membuka relasi jauh lebih bermakna. Dari perpisahan kita menyadari bahwa relasi itu penting, sangat penting. Membuat kita menghargai relasi dengan orang-orang terkasih di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sama halnya dengan Maria Magdalena yang begitu mengasihi Yesus, bukti kedekatannya. Sampai-sampai perpisahan dengan Yesus begitu menyedihkan. Diawali ketika pagi-pagi benar di hari pertama, berarti setelah hari Sabat berlalu, pasca kematiannya, dia berangkat ke kubur Yesus. Di situ terlihat sebuah ungkapan cinta kasih yang besar, di mana dia menyaksikan langsung saat Yesus disalib, dan dia menunggu waktu Sabat berlalu untuk datang ke kubur. Di ayat pertama dikatakan, pagi-pagi benar di hari pertama minggu itu, dia datang ke kubur Yesus untuk meratapi tubuh yang dia sangka tubuh itu telah diambil orang. Kesedihannya karena cintanya yang besar melebihi ketakutannya. Kalau di dalam bagian Injil lain banyak mencatat diceritakan bahwa kehadiran malaikat, setiap malaikat Tuhan hadir membuat orang-orang yang dijumpainya merasa takut. Tetapi kehadiran malaikat saat itu ketika menampakkan diri ke Maria sama sekali tidak membuat Maria takut. Karena apa? Karena kesedihannya melebihi ketakutannya. Dan jelas ini membuktikan rasa cintanya yang besar. Ibaratnya sama seperti kalau di dalam kedukaan seseorang mengungkapkan, biarlah aku mati saja bersamanya. Kematian tidak menakutkan lagi. Karena kesedihannya melebihi dari ketakutannya. Nah, itulah gambaran perasaan Maria pada saat itu saking cintanya kepada Yesus. Kemudian apalagi yang membuktikan cintanya kepada Yesus?
dari bahasa yang digunakan menunjukkan juga keintiman. Yang tadinya kalau kita baca di ayat yang kedua, Maria mengatakan, Tuhan telah diambil orang dan kami tidak tahu. Ada berbeda penekanan di ayat yang ke-13 yang tadi kita baca. Dikatakan, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu. Kalau tadi di ayat 2, kami tidak tahu. Kalau di sini lebih personal. Dikatakan, aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Ini menunjukkan ungkapan yang lebih personal, menunjukkan kepemilikan. Dan di ayat selanjutnya Maria tersadar ketika Yesus memanggil namanya. Yang dibalas dengan bahasa Ibrani yang tidak biasa disampaikan, diucapkan. Sampai-sampai Injil Yohanes mencatatnya. Ketika Maria membalasnya dengan Rabuni atau guru. Dari bahasa yang digunakan, bahasa khusus, ada panggilan Yesus terhadap Maria yang membuat Maria ngeh begitu. Ada panggilan juga Maria terhadap Yesus yang tidak biasa, semakin menguatkan bahwa Maria memiliki hubungan yang sangat intim, bukti cintanya kepada Yesus. Sama seperti kita pribadi, punya bahasa-bahasa yang digunakan untuk kita berkomunikasi, berelasi dengan Tuhan. Entah ada yang menyebut hambamu ini Tuhan, anakmu ini Tuhan, atau dan lain sebagainya. Ini menunjukkan keintiman, seberapa intim kita dengan Tuhan kita. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita lanjutkan bacaan kita di ayat-ayat yang selanjutnya, itu juga semakin membuktikan kedekatan Maria. Ketika Maria berusaha memegang Yesus. Gerakan itu, gesture itu menunjukkan Maria sangat mengasihinya. Tetapi menariknya respon yang Yesus tunjukkan. Seolah-olah Yesus menolak dan berkata, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Nah Bapak Ibu, ada satu terjemahan Alkitab yang menerjemahkan ayat ini demikian. Berhentilah memeluk aku. Kalau dikatakan berhentilah memeluk aku berarti sudah dipegang, sudah dipeluk oleh Maria. Bagaimana kita melihat respon Yesus ini? Balasan dari Yesus terhadap Maria. Ketika Maria sudah menyempatkan pagi-pagi benar datang kepadanya, kok seolah-olah ini dilarang untuk menyentuh. Kok seolah-olah Yesus menolak. Kira-kira Yesus mengasihi Maria sebagaimana Maria mengasihi Yesus kah? Dari tema kita, dan dari sinilah kita mau melihat justru kasih sayang Yesus melebihi dari kasih sayang Maria kepadanya. Karena Yesus seolah-olah melarang bukan karena tubuh kebangkitan itu tidak nyata, tidak bisa dipegang. Karena kalau kita lihat di bagian lain di ayat 27 misalnya pada saat dia menampakkan diri ke Thomas, dia berkata, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku supaya engkau percaya. Kebangkitannya nyata, tubuh kebangkitannya nyata, bisa dipegang. Yesus seolah melarang Maria. Dikatakan kenapa? Dikatakan sebab aku belum pergi kepada Bapa. Artinya apa? Artinya ketika dia dimuliakan di sorga, dia berjanji akan mengirimkan Roh Kudus yang akan tinggal diam di dalam hidup kita. Disinilah kita menemukan sebuah ungkapan kasih yang besar, yang jauh lebih besar daripada
kasih Maria yang sifatnya lebih personal atau sentimental. Relasi kasih yang melebihi dari perasaan kasih yang sentimental yang ditunjukkan oleh Maria pada saat itu. Relasi kasih yang bertahan lama itu lebih baik daripada perasaan kasih yang hanya sesaat saja. Dan kasih itu ditunjukkan ketika kita melihat kalau secara keseluruhan di ayat-ayat setelahnya, di ayat 23, kalau kita lihat dikatakan ia atau Tuhan Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi kalau tadi dikatakan jangan menyentuh aku sebab aku belum menuju kepada Bapa. Dan dilanjutkan di ayat 23. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia berkata, terimalah Roh Kudus. Ini sebuah versi pemuliaan Yesus di dalam Injil atau yang dicatat oleh Injil Yohanes. Bahkan pada saat disalib itu, Yesus disalib, Yohanes tidak mencatat sebagai penderitaan di kayu salib, tetapi disitulah awal pemuliaan Yesus. Yesus naik ke salib, disitulah dimuliakan dan utuh bersamaan dengan setelahnya yaitu kebangkitannya, termasuk kenaikannya. Dia naik juga, dia dimuliakan dan turunnya Roh Kudus termasuk yang tadi kita baca di ayat 23. Jadi dia mau mengajarkan kepada Maria dan kepada kita bahwa kasihnya yang besar ditunjukkannya bukan hanya kehadirannya secara fisik, tetapi dari relasi yang utuh melalui kehadirannya sehari-hari. Yesus mengajarkan kepada Maria, bukan jangan memegang aku, berhentilah memegang aku. Karena kasihnya jauh lebih besar. Karena kehadirannya jauh lebih nyata. Dan terus menerus melalui Roh Kudus yang Tuhan hembuskan kepada mereka. Kepada murid-murid. Dan kepada kita. Untuk tinggal, untuk menetap di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini kita melihat bahwa Yesus menawarkan kehadiran yang tidak terbatas secara fisik. Dia menawarkan kehadiran yang tidak terbatas secara tempat saja. Dan meminta Maria, termasuk kita semua, untuk menyadari dan menyediakan tempat bagi Roh Kudus untuk tinggal dan kita berelasi setiap hari. Setiap saat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di hari Paskah ini kita melihat relasi kasih yang begitu dekat yang ditampilkan Maria Magdalena kepada Yesus. Dan cara Yesus mengasihi. Di momen Paskah ini kita diajak berefleksi bersama tentang relasi apa yang kita bangun di dalam kehidupan kerohanian kita. Ada dua pertanyaan reflektif yang bisa kita renungkan bersama-sama di momen Paskah ini. Yang pertama, apakah saya percaya Yesus hanya sebagai konsep keagamaan saja? Atau percaya Yesus sebagai pribadi yang sungguh dan penuh kasih di dalam kehidupan kita? Yang kedua, apakah saya percaya bahwa Allah itu ada? Atau saya percaya bahwa Allah itu ada buat saya? Bahwa Allah itu ada. Bukan hanya sekedar percaya bahwa Allah itu ada. Tetapi apakah kita percaya bahwa Allah ada buat kehidupan kita? Mari kita merenungkannya bersama-sama. Sehingga di dalam kehidupan kita, kita bisa merasa dan mengalami
kasih-Nya yang besar buat hidup kita. Amin. Mari kita saat hening sejenak. Jemaat Tuhan, dengan hati yang tertuju pada Tuhan, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat kita. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur firman-Mu mengingatkan kami begitu kami dikasihi oleh Engkau, sehingga melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kemuliaan-Mu nyata di atas salib, dan juga kebangkitan-Mu menjadi bukti akan cinta kasih yang besar. Untuk itu kami belajar untuk juga saling mengasihi bagi sesama kami, bagi mereka-mereka yang ada di dalam pergumulan persoalan, bagi jemaat-Mu yang ada di dalam kondisi sakit atau pemulihan kesehatan, bagi umat-Mu yang ada di dalam kondisi usia lanjut. Kiranya kasih Tuhan menaungi setiap mereka. Kiranya kebaikan Tuhan nyata buat kehidupan mereka bersama keluarga mereka. Sehingga di tengah-tengah pergumulan persoalan mereka juga tetap boleh tidak hanya merasakan, tetapi mengalami cinta kasih Tuhan sendiri yang besar, yang kami maknai dan kami rayakan, seperti pada saat ini. Kami bersyukur, ya Tuhan, bagi gereja-Mu, yang Tuhan percayakan untuk pelayanan-pelayanan. Kiranya pelayan-pelayanan semakin nyata. Kiranya pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan berikan hikmat untuk boleh berdampak bagi banyak orang. Kiranya juga gereja-Mu boleh terus memberkati lingkungan sekitar, berdampak bagi lingkungan sekitar. Kami berdoa untuk proses perizinan tanah di Bukit Bali. Kiranya Tuhan juga yang memberikan hikmat kepada setiap orang yang terlibat di dalamnya, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya untuk penyediaan vaksin dan pendistribusiannya, sehingga masyarakat boleh menerima merata, dan kiranya hikmat Tuhan hadir bekerja kepada setiap orang yang terlibat di dalamnya. Bahkan Tuhan sanggup mengintervensi dari vaksin itu sendiri untuk memulihkan bangsa kami dan dunia ini. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Nats yang mendasari persembahan kita terambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening GKI Citraland atau melalui QR Code yang tertera pada layar. Mari kita memberi dengan sukacita. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Allah atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau memberi segalanya untuk kami, dan kami selalu diajarkan untuk menyatakan syukur kami lewat persembahan yang telah kami beri. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kembalilah dalam kehidupanmu sambil mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan